Titik baliknya ketika gue ngubah tujuan gue buka usaha. Dengan gue ngubah tujuan gue buka usaha yang tadinya cuma profit dan buat nunjukin gue ini adalah perempuan yang hebat. Tujuan gue tuh pengakuan, pembuktian. Gue pengen buktiin kalau gue bisa, gue perempuan, gue bisa punya uang, gue bisa nunjukin kalau gue itu nggak remeh. Dan gue ubah tujuan gue adalah gue pengen nyebarin cinta kasih. Gila, nice banget ya. Karena gue sadar gini, gue sadar satu hal ketika gue maafin, timbul yang namanya cinta. Gue percaya cinta itu tuh menghapus semua kebencian dan dendam. Dan after all, sebenarnya the enemy itu bukan gue against other people. The enemy adalah gue against my belief. Yang kebencian itu segala macam. Dan langsung gue ngubah directions gue adalah gue ngelakuin bisnis untuk menyebarkan cinta. Jadi gue ubah policy usaha gue yang tadinya itu profit. Sekarang gue punya values, ada kayak nilai perusahaan yang paling besar adalah memberikan bukti cinta kasih. Formula sukses saya nyebutnya My Practical Success Formula. Oke. Jadi Barji itu sebenarnya adalah B dikali A dikali R dikurungin pangkat G. Jadi kalau mau sukses, mulainya dari B. Apa itu B? B itu belief. Belief, ya. Kita believe nggak? Kita yakin nggak bahwa kita bisa sukses? Ya. Dikali, ini kebanyakan orang juga tahu nih. Yang kedua, kali A. Coba tebakin. Believe, habis itu dikali A. A itu adalah action. Dikali R. R-nya apa? R itu response. Kenapa R ini penting? Karena sukses itu tidak instan. Ini dipangkatin sama G. G itu apa? God. Tuhan. Baru sama dengan sukses. Karena aku kan perantau ya, jadi udah ngerasain gimana kita itu jauh dari keluarga gitu ya. Gimana kita tuh pengen banget lah punya keluarga banyak gitu. Jadi pas bikin bisnis itu ya kayak aku tuh pengen bikin bisnis nggak cuma sekedar jualan gitu, nggak cuma sekedar materi gitu. Pengen ada sisi kekeluarganya di mana kita mau kemana aja tuh kayak ketemu keluarga. Di mana kita down tuh kayak ada yang support gitu. Dan itu benar-benar aku mulai dengan ya mencontohkan lah gitu. Kalau aku tidak mengakselerasi kecepatanku untuk belajar, maka udah pasti aku akan kegilas oleh zaman. Nah, dari kesadaran itu dari reporter, orang lain kalau dikasih tugas sampai 3 aja sehari, udah mengeluh, udah marah-marah. Aku bilang sini kasih aku. Kenapa? Aku punya kesadaran bahwa semakin banyak aku melakukan kegiatan peliputan, satu, semakin terasa keterampilan jurnalistikku. Kedua, aku punya akses banyak ke orang-orang penting. Jadi aku bilang sini, ketemu orang itu, wah aku mau sekali, aku pengen kenal dia, pengen belajar dari dia. Nah, itu aku tanamkan sejak reporter, bahwa aku pendidikannya udah kalah. Jadi jangan kalah dalam karir atau pekerjaan. Jadi orang lain 3 jangan ngomel, aku bilang sini, 5 pun aku bilang ayo, sepanjang aku masih bisa, aku bilang sini. Boleh ada yang namanya misalnya promotional price di awal, tapi bukan karena kita harus lebih murah kan itu. Itu satu, misalnya pricing strategy. Bagaimana sih menetapkan pricing yang tepat pada saat launching? Saya sudah launching itu bagaimana? Promonya apa yang lebih baik misalnya. Kemudian jalur distribusi itu penting banget gitu. Jadi itu. Jadi kalau Anda mau online, Anda harus desain produk pricingnya, marginnya untuk bisnis online. Dengan distribution channel online beda dengan yang offline. Akhirnya saya bilang nggak sama, semua produk juga bisa dijual online. Ada produk yang bisa bagus di online, tidak bagus di offline. Tapi mungkin bisa. Bisa juga dua-dua, tapi strateginya berbeda, mungkin produknya berbeda. Nah, jadi pertama itu kamu mesti punya brand. Oke? Karena selain brand, nggak ada yang bisa ngebedain produk kamu dengan produk lain yang di market. Dan kemudian tips yang kedua yang kita ajarin lagi itu mengenai konten. Nah, konten menurut saya juga penting karena banyak sekali orang senangnya tuh langsung jualan. Lihatlah kalau misalnya di Instagram kan,
isinya kayak katalog gitu kan. Iya. Baju semuanya gitu kan atau gitu. Dan mungkin bisa work sih menurut saya kalau misalnya cuma iklan atau gimana ya. Tapi at the end orang ya tetap ngelihat tokonya gitu kan. Tips selanjutnya kalau menurut kami tuh yang penting dari toko online itu adalah mengenai manajemennya. Jadi dari awal kalau di Gimaru kita ngajarinnya kamu harus punya karyawan. Jadi sebenarnya brand itu as simple as this. Brand itu adalah bagaimana sih orang lain itu gimana sih cara kita bisa ngebuat orang lain itu muncul perasaannya terhadap apa yang kita kasih gitu. Jadi ketika kita membangun branding effort, setiap sisi visualnya, kata-kata yang dipilih, tone yang dipilih, foto yang dipost, itu semuanya harus konsisten karena konsistensi adalah kunci dari branding. Semuanya itu harus mengarah ke satu call to action yang sama, yaitu gimana sih kamu pengen membuat orang yang audiens kamu tuh pengen ngerasa gimana gitu. Example, kalau kamu kepengen orang itu ngerasa bahwa your brand is the hero, itu kan ada teori arsitektur brandnya tuh. Your brand is the hero gitu. Kamu kepengen brand kamu itu menjadi seperti hero, bikin itu kayak the way Nike bikin brand gitu. Mereka selalu endorse itu atlet, selalu bikin video-video yang kesannya tuh glory, kemenangan kayak gitu. Masing-masing divisi ada leadernya. Jadi kalau yang teman saya itu dia khusus divisi otomotif. Nah untuk divisi kuliner, untuk divisi yang spa, pijat ada lagi divisinya. Jadi kita memang nggak bisa kita jangan sampai menghandle semua sendiri dan mengerjakan semua sendiri. Kalau itu kita lakukan, saya juga nggak akan bisa untuk membuka bisnis yang lain, terutama bisnis yang divisinya benar-benar beda. Mungkin kalau dari kaca film kita buka karpet mobil atau buka salon mobil masih nyambung. Cuman begitu divisinya beda, restoran, ya, pijat, itu istri lu lah ya. Ya itu udah jauh banget dan itu nggak mungkin kita bisa handle sendiri. Dan dari awal memang saya setting kita bikin sistem di kantor, kita bikin SOP, lalu kita taruh tim di sana untuk menjalankan sistem dan SOP itu. Jadi supaya kita bisa bukan meninggalkan ya, supaya kita bisa fokus untuk melihat kemungkinan peluang yang lain yang di luar yang sudah ada. Coba dipersempit, diperkecil dari misalnya dilihat dari 10 list diperkecil. Oh si ini contohnya gini. Nah kemudian mulai ini kayak biasanya itu sudah diperkecil tapi mereka ini masih aja kayak pengen lihat dulu motivasi dan lain-lain. Stop motivasi dan mulai bekerja. Stop melihat tentang motivasi yang terlalu berlebihan dan mulai melakukan kerjaan tersebut gitu, action gitu. Nah kemudian biasanya kalau gua mau mulai bisnis, gua kasih tahu orang-orang itu mau belajarnya yang kemana nih. Jadi misalnya tadi udah dipilih ya bisnisnya ya. Misalnya dia pengen promosi salah satu produk ini gitu ya. Nah, tinggal dipilih medianya apa yang akan digunakan. Nah, harus dipilah salah satunya. Itu. Jadi jangan digerakkan semuanya dulu. Dipilah salah satu, misalnya, saya pengen di online adalah IG. Misalnya seperti itu. Nah, satu itu aja terus. Nah, nanti kalau misalnya sudah agak mampu, barulah beranikan diri mencoba dengan paid traffic. Paid traffic atau yang berbayar. Ya, berbayar ini kan berbagai macam. Ada yang di marketplace, ada yang di Facebook, ada yang di Google kalau lainnya dan lain-lain, bahkan endorse gitu. Nah mungkin ada juga yang ketakutan nanti gimana kalau nggak balik modal. Nah coba kalau mindsetnya dibalikkan gitu. Kalau gua sih biasanya sih mindset tuh dibalikin gitu. Biasanya orang-orang gimana kalau nggak balik modal, kalau gua gimana kalau gua ngiklan itu gua belum sanggup untuk menghandle-nya gitu, saking banyaknya gitu. Jadi putar mindsetnya, jangan takut gitu. Ketika misalnya nggak dapat yang diinginkan, analisa aja. Nah itu untuk awal-awal aja gitu. Saya selalu bermula dari menentukan ya target keuangan dulu lah ya. Target keuangan maksudnya target ingin mencapai duit berapa, omset berapa? Exactly. Ya ingin mendapat uang berapa. Yang biasanya itu dihubungkan dengan ya target keuangan personal
untuk kemudian kita masukkan target pribadi ini ke target usaha kita. Contoh dasar dikit. Ya misalnya kita dulu nih, saya suka buat ini list gitu, daftar keinginan kebutuhan lah gitu. Sampai beberapa tahun kemudian, bahkan kalau dulu saya sempat bikin sampai ke usia pensiun tuh ingin dapat berapa lah uang gitu lah. Gampangnya untuk hidup cukup gitu. Karena beda-beda kan setiap orang. Dari situ kita bisa tahu, oh berarti per satuan waktu, per tahun, per bulan kita harus dapat berapa nih. Nah itulah yang dijadikan patokan ke target usaha kita. Dari situ kita analisa ininya, kebutuhan sumber dayanya, baik modal, orang. Setelah menentukan sumber daya apa yang kita harus miliki, ya kebayang tuh tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Gila, terencana banget. Ya 3 tahap sih, kalau menurut saya sih sederhananya gitu. Walaupun mungkin saja tidak sederhana ya, tapi ya kalau coba disederhanakan lah begitulah, menentukan berapa yang kita inginkan, kemudian menentukan sumber daya apa yang harus kita miliki, termasuk modal nanti ketahuan. Kalau buat teman-teman untuk bisnis pemula ya, kita ngomongin dari kelas 1, 2, 3, apa aja yang mesti dilakukan. Itu kemarin yang saya ajarkan di Basic Bootcamp itu ada, dan boleh nggak kita buka bukunya? Boleh. Ini kita ambil contoh di sini, nyontek. Di sini tuh saya ajarkan ada, pertama kamu mesti cari tahu why-nya dulu. Deal-nya apa yang pengen kamu capai. Terus kita ngomong di sini ini ada template untuk bikin laporan keuangan. Jadi ini kita ngomongin nih sekarang nih yang kalian punya ya kan, asetnya apa aja, income-nya apa aja, terus ini laporan pendapatannya seperti apa. Kenapa mesti dibikin? Nanti kita bikin lagi yang 5 tahun ke depan targetnya seperti apa. Kalau kita nggak punya why-nya dalam bisnis untuk mulai, itu kita akan loss, jadi kita nggak punya target. Kalau misalnya kita bilang oke deh, saya pengen omset 100 juta per bulan, dari setahun 1,2 M. Nah untuk mencapai kita ngomongin tarik dulu nih dari setahun 1,2 M, per bulannya 100 juta. Nah berarti 100 juta ini kita bagi per minggu tuh harus berapa? 25 juta. Berarti per hari tuh mesti berapa? Nah kamu mesti jualan berapa banyak produk? Berapa banyak produk kamu jual supaya bisa dapat omset 25 juta tadi tuh. Itu jadi target. Itu pertama goal setting, target setting. Nah dari situ terus mulai kita set. Kalau ngomongin dari ini, saya selalu ngomong nih goal settingnya nih. Ini ada tools lagi. Kita tarik 3 tahun, kita ngeliatnya pertama pokoknya dari 3 tahun ke depan, terus 1 tahun ke depan, terus 6 bulan ke depan, sama 3 bulan ke depan. Kenapa dipecah? Tarik visi gedenya dulu, supaya kita bisa bikin action plan tadi pelan-pelan. Pertama banget dalam concepting itu kan kita pasti berangkat dari product market fit. Jadi si market ini maunya apa gitu. Yang dibutuhkan oleh market apa, itu kan basicnya Ci. Nah cuma itu orang tuh sering lupa bahwa apa resource yang kita punya Ci. Nah jadi resource jadi harusnya dalam konsepnya itu nemuin dulu, ketengahin dulu antara market needs dengan resource. Karena kalau berat salah satu nanti bisa jadi celaka. Misalkan resource ini contohnya apa? Maksudnya apa? Resource itu resource yang kita punya. Baik itu kita punya network, kita punya kemampuan membuat, kita punya kapasitas produksi, kita punya modal berapa, kita ini siapa dan sebagainya. Itu resource lah. Termasuk kita punya teman kita ada siapa aja, atau investor kita siapa, itu resource yang kita punya Ci. Jadi semua yang bisa membantu bisnis ini yang ada di kepala kita gitu loh. Sering banget nih orang tuh hanya berfokus nih itu ke market needs doang. Nah kadang-kadang tidak sesuai dengan resource-nya dia. Nah bisa celakanya 2. 1, terlalu idealis di market needs, akhirnya secara resource nggak memadai. Akhirnya eksekusinya nggak baik gitu loh. Misalkan gue mau bikin nih keripik si rasa lokal nih gitu, bikin keripik rasa lokal, tapi gue nggak punya sebenarnya supplier bumbu, nggak punya supplier ini, misalkan gue nggak ada nih. Akhirnya gue udah mikirin market needs-nya apa, ternyata gue tuh nggak bisa bikin yang kayak seperti market needs punya gitu loh, gitu. Akhirnya gue eksekusinya jadi lemah banget gitu loh. Bisa begitu. Bisa juga itu yang lain nih, misalkan bisa juga nih orang tuh berat salah satu di resource. Jadi biasanya yang kayak gini tuh biasanya orang-orang yang punya duit atau punya kemampuan. Nah dia akan kayak, oke, gue bisa bikin ini. Nah, tapi jualannya kemana? Dia nggak ngerti gitu loh, Ci. Jadi akhirnya tuh nggak ketemu konsepnya. Nah, sebenarnya concepting itu harusnya tuh benar-benar dimulai dari 2 ini nih. 2 ini tuh disesuaikan.
Kalau misalnya kita mulai brandingin dari personal branding, otomatis brandingnya kita udah ada pakemnya. Karena kita ngikutin personalnya kita ya kan, dan kita pun nggak bisa keluar terlalu jauh, kadang kan kekurangannya itu. Tapi positifnya kita lebih mudah nge-brandingnya. Karena orang udah kenal Udah kenal gitu kan. Iya, udah ada step awalnya lah, udah ada bekal awalnya kalau personal branding. Tapi kalau misalnya kita nge-branding dari produk baru, itu kelebihannya juga ada juga, kayak kita mau bawa ke arah mana gitu-gitu, itu lebih enak, lebih bisa kita otak-atik gitu kan. Terus udah gitu juga nggak bergantung sama satu orang istilahnya, jadi kita masih bisa ganti-ganti istilahnya mukanya lah, istilahnya ganti-ganti. Iya kan, kalau misalnya, dan ya masing-masing tergantung prefernya lebih kemana. Dan karena aku juga udah ada masa, that's why aku mulai dari personal branding pastinya. Nggak semua orang siap untuk gagal gitu, tapi menurutku sih yang bagus tuh mental siap untuk gagal, dan ketika gagal itu belajar dari kegagalan itu, kesalahannya, untuk ketika mencoba lagi nggak mengulangi hal yang sama gitu sih. Jadi kalau menurut gue sih, kalau buat pertama kali mulai pasti itu harus punya guts ya, atau nyali, atau punya mental untuk siap gagal. Yang kedua adalah pasti knowledge gitu. Knowledge, belajar juga sama yang lebih berpengalaman, supaya kita bisa belajar dari pengalamannya orang itu, supaya kita nggak masuk atau mengulangi kesalahannya dia. Itu kan meminimalisir kegagalan kita gitu kan. Ya kan, bisnis ini tidak tunggu dulu. Kalau ada yang berhasil di situ, bukan bisnis itu yang tidak menguntungkan. Kitanya yang tidak membuat itu menguntungkan. Nah, ada orang yang bilang pandemik ini semuanya macet. Enggak juga. Ada yang tetap make money kan? Berarti bukan pandemiknya, tetapi kitanya yang punya mindset apa terhadap pandemik. Nah, yang paling lagi ada yang bilang gini lagi, saya pakai istilah bahasa Inggris, dia bilang life sucks katanya. Gitu loh. Nah, bagusnya begini, bukan hidup ini yang nggak enak, pikiran kita yang sucks gitu loh. Itu. Jadi kalau saya bilang pikirannya, ini ibarat kacamata nih. Kalau NLP bilang begini, pikiran kita ini kacamata nih, ya. Saya pakai kacamata, saya begitu pakai, kalau ini hitam, saya lihat semuanya hitam kan. Iya. Nah, kalau saya lihat ini kuning, semuanya kuning gitu loh. Nah, berarti bahwa tergantung kacamata yang saya pakai. Pikiran kita yang melihat orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya pakai kacamata ini baru. Nah, NLP bagusnya adalah kacamata ini melihat clear orang-orang itu tanpa judgement kalau NLP. Jadi kalau saya lihat uang, ya udah uang, terima kasih. Udah gitu loh. Saya ketemu siapapun yang ada di sini, saya lihat semua orang ya bersih tanpa judgement gitu loh. Peluang pun saya lihat saya nggak pakai judgement. Berusaha untuk tidak menjudge. Petain dulu nih sebenarnya, misal dari 100 chat itu masalah utamanya customer tuh apa sih, nggak jadi beli tuh kenapa kayak gitu? Nggak jadi belinya kenapa? Ya, nggak jadi belinya kenapa gitu. Kita itu membedah, istilahnya kita bikin segmented nih. Ada segmented itu kita pecah-pecah ya. Ada orang yang baru masuk, kita sebut sebagai lead lah atau prospek yang baru masuk. Nah, ketika dia sudah jawab respon kayak gitu, kita sebut ini sebagai orang yang minat sama produk nih. Ini misalkan kita bisa bilang ini follow up customer nih, ini FU lah misalkan, kita bisa saya singkat kayak gitu. Follow up ya FU. Nah, jadi CS zaman sekarang harus lebih bertindak sebagai konsultan lah ya. Iya, betul. Kalau dia sudah mempunyai bisnis, ya yang terbaik untuk bisnisnya, jadi supaya bisnisnya lebih liquid dan lebih besar. Tapi kalau tidak mempunyai bisnis, maksudnya dia seorang profesional atau itu ada kelebihan dari salary atau kelebihan dari bisnis yang dia tidak mau mengembangkan bisnisnya, yang terbaik itu adalah invest di saham. Invest di saham. Karena kalau you investasi di saham, you bisa memilih perusahaan atau emiten yang terbaik, yang nomor 1 di bidangnya, yang growth-nya itu juga double digit setiap tahun, dan you tahu karakter dari ownernya juga bagus.
udah you taruh, you simpan, biar mereka yang kerja, you yang nikmatin. Tapi bukan dijual beliin ya. Iya, bukan trader. Bukan di trader ya. Jadi you ada uang lebih, you beliin, you ada uang lebih, you beliin. Kalau harga sahamnya turun, nah ini dapat diskon, you beli lagi gitu. Cara kita untuk naik cepat adalah kita ngerjain kerjaan apa yang orang nggak mau kerjain. Oke. Iya nggak sih? Iya. We pick things up when somebody dropped it. Oke. Iya kan? Kan nggak ada yang mau, biasanya ini kerjaan sisa-sisa, siapa yang mau ngerjain? Gue kayak deja vu dengan lo ngomongin, tapi gue lupa siapa yang ngomong. Iya, oke. Iya. That is how you get ahead, right? You get ahead karena tadi kita dikenal sebagai orang yang bisa membereskan, ya kan? Kerjaan yang siapa yang mau ngerjain ini? Hening, ya kan? Gak ada yang mau volunteer atau project orang lain yang goes really wrong, ya kan? Gak ada yang mau lanjutin, kita yang lanjutin. I think yang aku pingin bilang adalah kita maju dalam karir karena kita memilih pilihan yang berbeda, yang kebanyakan orang gak mau memilih apapun itu. Tadi cuma contoh ya, seperti misalnya kerjaan yang orang lain gak mau kerjain atau kerjaan yang orang lain tidak diselesaikan dengan baik. Jadi ya kan? Ini lo menjadi orang yang sangat reliable, dihandalkan lah. Pilih sesuatu yang berbeda, yang kira-kira orang lain gak mau milih. Yang penting jelas dulu deh. Jelas dalam arti pembagian modal, pembagian tugas. Terus kalau terjadi misalnya rugi, amit-amit. Kalau untung mah semua orang seneng gitu kan. Kalau terjadi kerugian seperti apa. Terus kalau misalnya ada untung, mau baginya seperti apa, persentase. Itu dari awal harus jelas dan tertulis. Nah dari sana biasanya gitu. Kadang tuh orang udah deh chip in dulu, pokoknya yang penting jalan. Gampang nih urusan belakang. Yang ada urusan belakang ribut. Itu banyak banget soalnya yang datang terus ternyata kayak gitu karena nggak jelas. Sebenarnya saya tuh nggak pinter bisnis. Nggak boleh ngomong gitu. Enggak. Ini saya bener. Saya udah coba bisnis berapa kali gagal. Bisnis apa aja bang ya? Dulu pernah bikin salad, itu rugi 200 juta. Kenapa nggak enak? Karena ya itu karena saya bego. Selesai, terima kasih. Gak ada pengalaman gitu. Terus ada bikin apa lagi gitu. Ternyata laku keras. Apa? Bikin cookies Mami El. Laku keras, pre-order sampai 10 hari ke depan. Tapi gak kuat. Gak kuat bikin. Begadang sama istri. Karena motivasi saya salah. Motivasi saya emang pengen nyari untung. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini mungkin salah apa para pebisnis. Tapi motivasi saya merasa kalau motivasi saya salah, Tuhan nggak kasih jalan. Gitu. Tapi begitu kita motivasinya benar, Tuhan kasih jalan bener-bener banget. Jadi prinsipnya kalau mau jualan, pertama jangan jualan via telepon. Temuin. Kenapa? Ketika telepon dia cuma balik makasih enggak. Tapi kalau aku minta ketemu ya Pak, aku nggak ada waktu, ya udah aku tunggu Bapak waktunya kapan. Nah tips kedua, sabar dan gigih. Kalau nggak sabar, nggak gigih ya udah gitu. Jasa itu kan adalah suatu hal yang harus kita butuh trust ya. Ketika dia lihat kita experience-nya, terus cara kita berjualan, oh ya gue percaya kan. Klien juga pinter-pinter ya, lihat lo ditanya A, I, O, E, O, ini apaan sih, apaan. Kalau gue tuh selalu berpikir adalah, iya hari ini lu bisa dapet duit. Dalam hitungan menit atau hitungan jam lu nggak tahu lu bisa dapet duit apa enggak. Jadi jangan pernah berpikir, ayo gue ada duit ya, walaupun misalnya lu punya tabungan gitu. Tuh kita nggak tahu hari esok ada kejadian apa. Otomatis betul. Jangan pernah satu ketemu ke kulit, kedua dari mana lu berasal, ketiga ya lu itu ingat roda berputar. Jadi lu jangan sampai nganggep bahwa hari ini lu ya udah gue kaya banyak duit, besok juga gue otomatis ada duit. Jangan. Selalu belajarlah untuk lebih rendah hati atau rendah diri sama simpan duit lah yang banyak gitu. Apalagi pandemi kayak gini kan kita tahu sendiri kan, hanya dengan kayak udah kayak film
Avengers aja ya, cuman gentikin jari kan hilang semua sama gitu loh. Semenjak corona ini gue juga kayak belajar, oh iya ya lu jangan sampai borosin uang ya. Misalnya lu borosin uang tapi yang bisa invest lah, atau yang misalnya bisa balikin lagi untuk lu dapat tabungan lagi atau uang lagi. Dari dulu gue selalu kayak gitu sih. Survei, jadi harus survei pasar kan, target marketnya di mana, stay-nya di mana, mau mainnya di kelas mana, harus survei. Jadi harus survei pasar dulu, karena kan masing-masing daerah pasti beda-beda gitu, jadi mesti disesuaikan sama pasar. Nah, kalau lu sendiri dulu surveinya gimana? Kalau gue ya menyesuaikan harga makeup artist pada umumnya. Net income ini dalam perusahaan ini biasanya langsung jadikan teman-teman ini benar-benar pendapatannya. Alhasil ketika mau bangun sesuatu diambilin dari pos pribadinya dia. Nah sebenarnya dari perusahaan dibagi 3 sih. Yang pertama itu adalah uang investasi. Yang kedua ini uang cadangan. Nah yang ketiga ini uang development. Jadi dari 3 pos keuangan ini tadi kita gunakan demikian rupa di perusahaan agar tidak mengganggu cash flow. Nah kayak gitu Cik. Jadi net income ini benar-benar ketika corona gini Cik. Corona ini perusahaan-perusahaan pada gonjang-ganjing. Karena ya hunus perusahaan besar ternyata nggak ada biaya cadangannya, nggak ada uang cadangannya. Alhasil ketika corona langsung meliburkan karyawannya semuanya. Karena kalau kita kan kayak darah ya, punya darah cadangan gitu loh. Nah ketika tempatku ya alhamdulillah punya buat setahun ke depan. Ketika corona misalnya ya amit-amit buat usaha kita nggak ada pemasukan sama sekali, kita masih bisa bertahan setahun. Nah itu contohnya. Karena mereka berpikir seperti UMKM. Oke. Ya, karena mereka selalu berharap ada support. Oke. Ya, padahal nggak ada yang nyuruh mereka jadi UMKM kan. Ya kan, itu kan pilihan toh. Iya. Nah, tapi pada saat kita jadi UMKM, ya jangan ngomong UMKM lah. Sebenarnya juga startup, bisnis rintisan lah, bisnis awal lah. Ya kan harus belajar. Nah kalau belajar kita tuh nunggu ada yang ngasih, nunggu yang ngasih harus gratis, nunggu yang gratis, kemudian balik bawa sesuatu juga, ya itu kan juga nggak, maksudnya spiritnya inilah apa namanya, strugglingnya kurang, ya memang harus belajar, cari ilmunya, karena yang akan membuka wawasan kita, yang akan membuka mindset, membuka kita punya dream lebih besar itu sebenarnya apa namanya, ilmu, knowledge sebenarnya. Kalau kita gaul sama komunitas yang tepat, ya kita akan punya mimpi yang besar. Kalau kita gaulnya sama komunitas yang kurang tepat, ya mimpinya segitu-segitu aja. Mereka nggak akan berpikir, oh kita bisa besar ya ternyata ya. Oh ternyata kita bisa ya keluar dari zona UMKM ya. Kan itu yang, jangan sampai lah nilai persentase UMKM di Indonesia itu dari tahun ke tahun, dari pemerintahan sebelumnya dan yang akan datang akan selalu seperti itu. Kan kita harus shifting. Ya haruslah jadi menengah, dari menengah harus jadi besar lah. Masa di zona UMKM terus seperti itu. Masa sekarang ya, karena kan sekarang masa krisis ya. Jadi menurut gua sih jangan terlalu idealis ide orang. Idealis itu cuma bunuh doang sih. Lo harus packaging terperfect, harus ini terperfect baru memulai, baru berjualan gitu. Baik teman gua mereka fokus banget ke packaging, ke ininya. Kecuali lu jual packaging ya, gitu. Misalnya lu jual barang ini mahal karena packaging bagus, itu oke. Tapi kalau misalnya lu jual makanan yang enak ya, lu nggak usah sampai harus packaging terbagus dan ini semua gitu. Menurut gue, lu mulai dulu aja dari nanti lu akan improve pelan-pelan gitu loh. Itu kalau terlalu idealis jadi orang idealis ya harus begini gini semuanya. Wah lu susah men gitu loh. Nggak mulai gitu loh. Dan lu nggak akan puas dengan apa yang lu punya. Jadi yang pertama adalah mulai aja dulu, ya kan? Yes, gitu. Yang kedua ada lagi? Yang kedua adalah untuk bersinergi dengan orang lain yang bisa support lu. Jangan mulai usaha atau partner usaha dengan orang-orang yang karena temenan kita lah, hopeng gitu. Atau cuma modal duit. Modal duit doang. Kalau dia doang oke lah, gue punya skill ya, masih bisa ya. Tapi jangan sampai lu pengen duit, dia pengen duit, usaha bareng yuk, terus hire orang gitu loh. Itu menurut gue
costly banget. Mending lu kalau mau usaha bareng, oke gue pengen duit, dia bisa desain, dia bisa apa ya, bisa foto, lu ajak mereka aja join bareng usaha gitu loh. Jadi menurut gue zaman sekarang perlu banget untuk bersinergi dengan orang-orang sekitar gitu loh. Bukan lagi tentang diri sendiri lu kerja, tapi lu gimana bekerja sama orang lain untuk sama-sama bisa menuju apa yang lu mau gitu. Yang skillnya saling melengkapi. Betul banget. Dan mereka kebanyakan tuh menganggap usaha tuh yang penting cuan aja gitu loh, gampang aja. Padahal lu mesti ngerti apa yang beda lu dari orang lain, lu mau gimana usaha ini, mau kemana. Karena itu company, itu core-nya itu di foundernya pasti, bukan di karyawan. Mereka nggak masa bodoh kerja setahun 2 tahun mereka pindah. Tapi kalau core-nya bukan dari foundernya, bukan dari yang memulai itu dari lu gitu ya, cepat mati misalnya.